Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abadu. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam training dan sertifikasi manajer atau kepala cabang ya, KSP dan KSPPS. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Irfan Yoga Suara yang akan membantu pembukaan pada siang hari ini. Susunan acaranya nanti ada pembukaan, kemudian ada sambutan yang diwakili oleh Bapak Lutfi sebagai manajer Gakopsa Jabar, kemudian ada penyampaian materi juga dari Pak Lutfi sekalian, kemudian nanti ada tuntunan untuk panduan untuk training online-nya seperti apa ya cara mengaksesnya. Mungkin sekarang pembukaan dulu, kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kepada Pak Lutfi. Pada Pak Lutfi untuk pembukaan dan sekaligus memberikan materi. Pada Pak Lutfi, layar dan waktu. Saya persilakan. Terima kasih Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Kang Edi, Kang Rojak, Kang Andi, dan Bu Popon. Satu lagi ya yang dari Ciamis yang mungkin dipakai rekaman aja kalau belum bisa bergabung pada kesempatan kayak ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah Gakopsa akan melaksanakan sertifikasi manajer batch 4 ya untuk tahun 2024 ini. Ini memang bagian dari tuntutan regulasi ya. Tuntutan regulasi yang harus dipenuhi oleh gerakan koperasi agar koperasinya dipimpin oleh orang-orang yang memang kompeten, dikelola oleh orang-orang yang kompeten, dalam hal ini posisi manajer. Nah, tuntutan regulasi yang saya maksud itu adalah tuntutan dari peraturan Permenkop nomor 8 tahun 2023 yang memang mensyaratkan bahwa koperasi itu harus dipimpin oleh individu yang telah lulus uji kompetensi yang pendidikannya dilaksanakan oleh lembaga diklat profesi dalam hal ini Gakopsa, sedangkan nanti proses ujinya akan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi, yaitu kita akan bekerja sama dengan LSP Dekopin. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, memang salah satu kendala dalam pelaksanaan diklat adalah waktu, ya, di mana para manajer yang agak susah meninggalkan posisinya karena memang biasanya rata-rata karena keterbatasan sumber daya, sehingga untuk melaksanakan sertifikasi manajer ini menjadi agak susah ketika harus meninggalkan lokasi kerjanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, untuk itu Gakopsa menginisiasi pelatihannya itu dilaksanakan secara hybrid ya, di mana nanti setelah ini Bapak-Bapak dan Ibu akan dipandu untuk menggunakan materi online yang sudah disiapkan Gakopsa. Kemudian nanti sebagai bagian dari katakanlah untuk mereview materi-materi yang sudah disampaikan, maka nanti akan ada tryout. Tryout itu akan kita laksanakan pada tanggal bebas waktunya, bebas disesuaikan dengan waktu ketersediaan waktu Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 20 kita buka range itunya selama mungkin 12 jam ya. Mangga dipersilakan nanti yang yang bisa waktunya kapan luangnya, mangga tryout-nya dikerjakan pada tanggal 12, kira-kira seperti itu. Nah, nanti pada tanggal 21 kita akan adakan pertemuan secara offline. Dari 11 materi yang
ada untuk sertifikasi ini. Kita hanya mengambil 4 materi saja yang akan direview secara offline, dan kami berharap ini karena berdasarkan pengalaman 4 materi inilah yang sering ditanyakan, diperdalam dalam proses uji kompetensinya. Nah, nanti 4 materi ini akan disampaikan secara offline pada hari Kamis. Kita akan belajar di hari Kamis itu dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Setelah itu biasanya nanti akan diisi dengan pengisian form pengajuan proses uji. Dalam hal ini akan dipandu oleh tim dari LSP Dekopin. Nah, itu kira-kira pengantar dari saya mewakili jajaran pengurus Gakopsah Jabar. Atas nama jajaran pengurus, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan kegiatan ini bisa dilaksanakan bekerja sama dengan Gakopsah sebagai sebuah lembaga diklat profesi. Kemudian nanti kita akan bertemu secara offline pada pekan depan. Nanti juga kita akan materi-materinya sudah disiapkan ya, ada 11 materi pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa tonton videonya. Nanti bagaimana penggunaannya akan dipandu oleh Kang Irfan, dan resume materi itu juga akan bisa di-download di portal imanitraining.com. Mungkin itu sambutan dari saya mewakili pengurus. Selanjutnya saya akan langsung untuk menyampaikan paparan tentang proses sertifikasi ya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, cukup jelas ya, sudah kelihatan ya PowerPoint saya? Jelas, Pak. Jelas ya, Kang Edi. Kang Rojak, kelihatan Kang Rojak? Popon? PowerPoint saya kelihatan ya? Oke, kita akan jelasin ya. Kita akan menjelaskan sedikit, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem sertifikasi ini. Jadi sistem sertifikasi kompetensi Indonesia ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama terkait dengan sistem sertifikasi kompetensi. Lalu yang kedua terkait dengan ketelusuran sistem sertifikasi. Lalu yang ketiga terkait dengan skema generik uji kompetensi. Lalu yang keempat nanti berhubungan dengan apa yang kita jalankan, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Nah, acuan normatifnya untuk sistem kompetensi ini adalah regulasi teknis. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 terkait dengan Sistem Pelatihan dan Tenaga Kerja Nasional. Kemudian nanti ada juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012. Kemudian ada juga terkait dengan pedoman BNSP. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan sistem kompetensi itu. Ada memperhatikan dua hal, yaitu presisi dan akurasi. Ya. Jadi ini kondisi yang kalau di sebelah kiri ini presisinya oke, cuman dia mengarah ke akurasinya tidak sampai ke sasaran yang diharapkan. Presisi oke, akurasinya tidak. Nah, lalu yang kedua, presisinya sudah mulai agak baik, cuman akurasinya juga masih belum cukup, near enough jadi belum cukup.
Lalu yang ketiga, kondisinya, presisinya dan akurasinya oke. Inilah yang kita harapkan gitu loh. Jadi targetnya kita bisa capai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi ya kalau yang di tengah ini, near enough ini tidak cukup dan karena sudah dan mengandung banyak kegagalan. Inilah salah satu gambaran bagaimana seorang yang kompetensi itu seperti apa gitu. Nanti kita lihat unsur-unsur kompetensi itu apa aja. Nah, sertifikasi profesi ini terbagi dalam beberapa hal, yaitu pertama, sertifikasi terhadap kompetensi profesi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesional atau profesi berlaku apabila masih kompeten. Ya, ini yang akan kita kerjakan ya. Sertifikasi profesi untuk manajer koperasi. Lalu ada juga sertifikasi untuk mendapatkan status profesi dilakukan oleh organisasi profesi, biasa disebut juga dengan lisensi atau registrasi profesi. Ini biasanya mungkin bisa kita lihat untuk misalnya status profesi misalnya kedokteran, misalnya dokter gitu, atau pengacara misalnya seperti itu. Mereka punya registrasi profesinya. Lalu yang berikutnya sertifikasi pelatihan. Lembaga pelatihan dikeluarkan oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga dengan sertifikasi of attainment ya, berlaku selamanya. Nah, Bapak yang saya hormati, selanjutnya kita akan lihat manfaat sertifikasi profesi. Apa sih manfaat sertifikasi kompetensi itu? Pertama, bagi industri, membantu industri dalam hal ini koperasi, meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasa yang dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Lalu yang kedua, membantu industri dalam hal ini koperasi dalam proses rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi. Dalam hal ini untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia. Dan ujung-ujungnya juga akan meningkatkan efisiensi nasional. Kemudian yang berikutnya, memastikan lembaga pelayanan publik, dalam hal ini ketika kita berbicara koperasi adalah koperasi, mendapatkan tenaga yang kompeten. Maksudnya koperasi dinakodai atau dikelola oleh individu-individu yang kompeten. Kemudian bagi industri juga membantu lembaga pelayanan publik dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi. Nah, manfaat bagi tenaga kerja itu membantu tenaga kerja meyakinkan kepada organisasi dan kliennya bahwa dirinya memang kompeten dalam bekerja untuk menghasilkan produk atau jasa. Lalu yang berikutnya, membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga kerja. Lalu kemudian membantu tenaga kerja dalam melancarkan karirnya. Karena bagaimanapun juga untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang menantang di dunia koperasi ini perlu kompetensi-kompetensi yang memadai. Kemudian membantu tenaga kerja dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Kemudian manfaat sertifikasi kompetensi ini adalah membantu tenaga kerja dalam memenuhi persyaratan regulasi seperti yang saya maksud tadi, regulasi Permenkop nomor 8 tahun 2023 terkait dengan sumber daya manusia koperasi. Kemudian membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Ya, jadi lembaga yang sudah dikelola oleh lembaga tenaga yang kompeten itu akan mendapatkan lebih mudah mendapatkan pengakuan dari sektor-sektor yang lainnya. Bagi lembaga diklat seperti Gakopsha, sertifikasi kompetensi membantu memastikan proses link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi organisasi pelayanan publik. Dan kita di Gakopsha ini kita bisa mengukur apa-apa yang menjadi kebutuhan dan sejauh mana kesiapan dari tenaga koperasi melalui diklat yang kita jalankan. Kemudian membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat. Kita memberikan materi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh koperasi masing-masing, ya.
terutama dalam hal-hal yang bersifat standar. Kemudian membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi. Kita menginginkan agar apa yang kita sampaikan dalam materi diklat kita memang sesuatu yang menjawab kebutuhan SDM seperti apa, itu materi yang disiapkan oleh lembaga diklat. Halo, putus-putus? Ya, putus-putus. Sebentar, mohon maaf ini mungkin sinyal ya, sepertinya Kang Edi ya. Sudah lancar sekarang. Oke. Berikutnya, membantu lembaga diklat dalam sistem assessment, penilaian, baik formatif, sumatif, maupun holistik, yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didiknya selama proses diklat berlangsung. Nah, selanjutnya, bagi pemerintah, apa sih manfaat sertifikasi kompetensi ini? Membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya, dan hal ini adalah sektor koperasi. Kemudian, membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektor koperasi, karena bagaimanapun juga sektor koperasi harus disupport oleh SDM-SDM yang kompeten. Kemudian membantu memastikan target perencanaan program pembangunan pada sektor koperasi. Ini manfaat sertifikasi bagi sejumlah pihak. Nah, prinsip dasarnya sistem sertifikasi kompetensi kerja Indonesia itu adalah terukur. Dia mengacu pada SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia, standar internasional maupun standar khusus. Lalu prinsip yang kedua adalah objektif. Maksudnya apa sih objektif itu? Tidak terjadi konflik kepentingan antara pihak yang menyelenggarakan pelatihan dalam hal ini LDP dan pihak yang melaksanakan pengujian dalam hal ini LSP adalah pihak yang berbeda. Ya, artinya objektif itu yang ngajar pelatihan dan yang menguji bukan pihak yang sama. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tertelusuri, keseluruhan proses terdokumentasi dan terkendali. Makanya nanti dari sejumlah unit kompetensi yang ada, para peserta diminta menyiapkan bukti-bukti kompetensi dalam bentuk sejumlah portofolio. Nanti akan disampaikan oleh Kang Irfan, portofolio apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang keberterimaan, prinsip keberterimaan. Maksudnya dapat diterima oleh semua stakeholder. Jadi materi-materi yang disampaikan nanti memang pada dasarnya bisa diterima oleh pihak-pihak terkait dengan koperasi, bahwa inilah memang materi yang dibutuhkan agar seorang manajer dikatakan kompeten. Lalu yang berikutnya adalah accountable, tanggung jawab dan tanggung gugat. Artinya siapapun yang sudah melewati fase ini dianggap bisa mempertanggungjawabkan apa yang harusnya bisa mereka kerjakan. Jadi mengandung prinsip accountable, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Nah, pemberlakuannya itu ada macam-macam terkait dengan sistem penerapan sertifikasi. Untuk manajer ini sifatnya wajib atau compulsory. Pemerintah boleh mewajibkan sertifikasi bila berkaitan dengan safety, security, dan mempunyai potensi perselisihan besar di masyarakat. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita misalnya mengurus nomor induk berusaha NIB koperasi di online single submission, OSS, sistem OSS, maka kita akan melihat bagaimana koperasi itu masuk dalam lembaga yang berisiko tinggi. Untuk itu, maka pemberlakuannya untuk manajer ini bersifat wajib. Nah, lalu ada juga yang disarankan atau advisory. Biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM atau transisi menuju wajib. Yang salah satu yang disarankan menurut Permenkop ini nanti ke depan itu adalah untuk pengurus koperasi. Advisory dia. Walaupun di beberapa tempat terkait dengan Permenkop ini, beberapa kantor wilayah dinas koperasi provinsi sudah menjadikan untuk pengurus dan pengawas itu masuk dalam kategori compulsory, wajib, ya.
tapi di beberapa daerah masih dalam statusnya disarankan. Ada juga materi yang sifatnya sukarela atau voluntary. Ini biasanya berdasarkan kebutuhan. Nah, ada misalnya materi analisa pembiayaan. Itu bisa jadi tergantung dari kebijakan masing-masing koperasi. Kalau mereka merasa sebagai koperasi simpan pinjam, mereka perlu orang-orang yang kompeten di bidang analis pembiayaan, biasanya ini diwajibkan bagi seluruh pengelolanya oleh pengurus koperasi. Tapi sekali lagi, itu sangat tergantung dari visi misi pengurus koperasinya ya. Ada materi yang boleh jadi oleh satu koperasi dianggap wajib, tapi bisa jadi di sisi lain, di koperasi lain bisa jadi itu dianggap sukarela, jadi tidak diikuti. Kira-kira seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompeten? Nah, kompeten itu dideskripsikan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi ada kemampuan, skill, yang dilandasi oleh pengetahuan, knowledge, dan keterampilan atau attitude, dan sikap kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tugas atau pekerjaan. Jadi kita bisa lihat kompetensi itu dimaknai sebagai knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menyelesaikan pekerjaannya. Kata kuncinya adalah knowledge itu adalah mengetahui bagaimana mengerjakan sesuatu. Ya. Know why. Know why itu mengetahui alasan. Mengapa sih koperasi harus A, B, C, dan seterusnya. Lalu skills. Ya, keterampilan. Bagaimana mengetahui bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Mengetahui bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Bagaimana misalnya membuat akad yang baik, misalnya, bagaimana merencanakan, dan seterusnya. Lalu attitude, bagaimana seharusnya itu dikerjakan, sesuatu dikerjakan. Misalnya ketika kita berbicara tentang pembiayaan, bagaimana seharusnya sebuah pembiayaan itu berproses, itu seorang manajer harus paham dengan baik. Ya, apakah dia cukup pengikatannya seperti apa, apakah cukup di bawah tangan, atau misalnya dia harus misalnya pakai notaril misalnya seperti itu. Nah, inilah kompetensinya kira-kira seperti itu. Jadi kompetensi itu adalah kombinasi dari knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Ya, jadi kompeten itu kemampuan, kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Nah, kita bisa lihat beberapa dimensi kompetensi. Pertama, ada yang disebut dengan task skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas individu. Lalu ada yang disebut juga dengan task management skill, kemampuan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Misalnya ketika kita membuat laporan pembiayaan misalnya, maka kita harus melihat juga misalnya laporan dropping pembiayaan, laporan analisa pembiayaan, laporan track record pembiayaan, itu task management skill ya. Tapi satu pekerjaan terkait pembiayaan. Lalu ada yang disebut dengan dimensi kompetensi itu adalah contingency management skill, kemampuan merespon dan menolak kejadian irreguler dan masalah. Masalah itu silih berganti, namun dia tidak datang ujuk-ujuk gitu. Biasanya ada gejala-gejalanya. Dan itu orang-orang yang memiliki contingency management skill, insya Allah bisa merespon dan mengelola kejadian-kejadian irreguler, kejadian yang tidak teratur, yang bisa dicarikan permasalahannya. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ada juga disebut dengan job atau role environment skill. Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Nah, kita bertanggung jawab
kepada atasan kita. Dan kita juga bisa melihat bagaimana pergerakan yang terjadi di tengah masyarakat yang kita layani. Untuk itulah seorang manajer harus mampu menyesuaikan dengan tanggung jawab dan kondisi lingkungan kerjanya. Jangan sampai kita mengambil tanggung jawab atas sesuatu yang ternyata kita tidak sesuai dengan lingkungan kita, tidak sesuai dengan kompetensi kita. Itu harus dihindari. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita lihat ya, ada di sini kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu ini nih. Irisan antara skill, attitude, knowledge ya. Ketika task skillnya, task management skill, ada yang namanya job role, aturan kerja, jadi ada juga lingkungan kerja. Contingency management skill seperti ini. Nah, kompetensi itu ketika ada ini area pekerjaan, ada juga yang di luar area ini, contingency management skill. Nah, nanti skill ini berkombinasi dengan attitude dan knowledge, maka inilah segitiga inilah yang kita sering kenal sebut dengan kompetensi. Dan ini saya pikir sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, cuman memang dalam kenyataannya kita butuh pengakuan, dan pengakuan itulah yang kita cari dari LSP sebagai agen dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, standar kompetensi itu apa sih? Dia menggambarkan pengetahuan dan keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri. Kalau kita bercerita tentang kondisi koperasi, maka koperasi itu menggambarkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang disyaratkan untuk menjadi seorang manajer seperti apa. Itulah yang akan kita jawab dalam pelatihan ini ke depan. Kemudian dibuat oleh industri. Kalau berbicara tentang koperasi, maka itu dibuat oleh teman-teman yang memang dianggap kompeten mewakili gerakan koperasi, sehingga ada panduan yang jelas bagaimana standar kompetensi koperasi itu. Kemudian standar kompetensi merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualitas maupun kualifikasi maupun penilaiannya. Jadi ada acuannya seperti sudah disiapkan. Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Makanya hal ini juga kesuksesan dari pelatihan ini akan menjadi acuan bagi lembaga sertifikasi profesi, sejauh mana misalnya Gakopsa bisa menyampaikan materi yang harus disampaikan dengan baik kepada para pesertanya. Nah, ini contoh struktur standar kompetensi nih, ya. Ada yang disebut kode unit, ada judul unit, ada deskripsi unit. Nanti setiap judul unit itu ada yang namanya elemen kompetensinya apa aja. Lalu di sebelah kanan ada yang namanya kriteria unjuk kerja. Nanti teman-teman bisa temuin ini, hal seperti ini di materi-materinya, nanti akan adanya. Jadi setiap unit kompetensi nanti akan ada seperti ini. Nanti saya akan sampaikan 2 di antaranya ya. Nah, misalnya ini pada, kita skip deh materi, kita skip ya. Ini bukan materinya itu. Nah, ini misalnya salah satu materi untuk sertifikasi manajer nih. Ya, melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Unit deskripsinya apa? Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Tolong dengarkan. Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem-sistem organisasi dan manajemen KSPPS, USPPS. Nah, elemen kompetensinya apa aja? Ada identifikasi prinsip-prinsip organisasi koperasi. Kriteria unjuk kerjanya apa aja? Harus menguasai bla 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 dan seterusnya. Ya. Mengidentifikasi prinsip ekonomi syariah. Seorang manajer harus paham hal itu. Kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen KSPPS, USPPS. Seorang manajer juga harus paham itu. Nah, kriteria unjuk kerjanya apa? Nah, kriteria unjuk kerjanya ini yang harus teman-teman hafal, pahami, sehingga kalau ada pertanyaan dari penguji, biasanya dia akan mengacu pada kriteria unjuk kerja. Ya, kira-kira seperti itu. Melakukan evaluasi pelaksanaan prinsip organisasi dan manajemen KSPPS oleh
dan USPPS. Ini ada kerjaan juga terkait dengan format evaluasinya, prinsip-prinsip ekonomi syariah dibuat. Nah, nanti teman-teman harus punya memahami hal ini. Nanti materi-materi insya Allah ada di PDF yang sudah disiapkan. Melakukan pengendalian internal. Dimulai dengan apa elemen kompetensinya? Pertama harus bisa merancang pengendalian internal seperti apa. Kemudian melakukan pengendalian internal. Ya. Sehingga nanti manajer bisa mengawasi hal-hal yang ada dalam kontrol kendalinya gitu. Nah, melakukan pengendalian internal lalu melakukan mengevaluasi tindak lanjut hasil pengendalian internal. Jadi kan nanti ada semacam rekomendasi lalu dievaluasi tindak lanjut hasil pengendalian seperti apa, ya, apakah berdampak positif atau masih belum gitu. Lalu yang berikutnya nanti untuk melakukan pengendalian internal ini akan melaporkan hasil pengendalian internal, dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib di koperasi, apakah itu pengurus, pengawas dan seterusnya. Ini perundang-undangan yang berlaku ini tidak ada di materi ini untuk materi pengawas ya. Demikian juga ini. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu yang saya hormati materi terkait dengan pengantar ya, pengantar sistem kompetensi. Nanti ada 11 unit UK, 11 unit kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai, sehingga nanti itulah yang akan ditanyakan oleh asesor pada saat proses uji kompetensi berjalan ya. Nanti saya pikir itu pengantar dari saya dan paparan terkait sistem sertifikasi manajer. Saya ingatkan ada 11 unit kompetensi, 2 di antara itu tadi sudah disampaikan terkait PPOM, terkait manajemen operasional koperasi, ya, dan sistem pengendalian internal. Itu juga harus dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian secara global ya, bukan secara detail. Secara detail itu biasanya sudah masuk ke jabatan teknis, apakah pengendalian internal dan seterusnya. Saya pikir itu sambutan dari saya kembalikan ke Kang Irfan. Enggak, Kang Irfan. Baik, terima kasih Pak Lutfi yang telah memberikan sambutan dan juga materi sepintas terkait sertifikasi ya dan sistemnya. Baik, saya kemudian akan memandu cara bagaimana untuk mengakses kursus online atau materi sertifikasi ini ya. Saya akan share screen dulu. Itu panduannya di chat room saya udah bikinkan ya. Nanti masuk ke imanitraining.com atau mau dicoba sekalian di device lain di HP atau yang menggunakan HP bisa menggunakan laptop. Masuk ke imanitraining.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik masuk dan login. Nah, masukkan email yang telah didaftarkan. Contoh punya Ibu Popon ya. Nah, setelah masuk emailnya, passwordnya sama semua imanitraining.com. Kecuali punya Pak Hedi ya. Pak Hedi udah punya akun sendiri di Itcon, jadi nanti harus diorder dulu. Imani 1, 2, 3. Nah, setelah masuk, klik akun saya sebelah kanan atas. Nanti muncul tampilannya ke bawah. Terus klik lagi kursus saya. Nanti keluar ininya, e-course-nya. Kemudian start learning. Klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ada video materi.
Juga misal contoh melakukan analisis program kerja dan rencana anggaran pendapat belanja ya. Kita klik. Kemudian ada materi. Materi nanti diklik aja linknya. Kemudian Bapak Ibu bisa download yang tanda panah ke bawah ini. Bisa di-download, klik saja. Otomatis dia mendownload ya ke device Bapak, ke HP atau ke PC-nya atau ke laptop. Kemudian selain itu juga di sini tersedia portofolio, karena portofolio itu nanti jadi syarat ya untuk ujian. Nah, apa saja portofolionya? Misalkan ini ada 11 unit kompetensi ya Bapak Ibu. Yang pertama misalkan melakukan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa keuangan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyertakan dokumen portofolio, kan ada tulisannya nih salah satu atau lebih. Jadi salah satunya aja sudah memenuhi persyaratan ya Bapak Ibu. Misalkan SOP, SOM, atau ADART kelembaganya. Misal yang kedua, menyusun perencanaan strategis. Nanti Bapak Ibu bisa membuat rencana strategis atau yang sudah ada nanti disertakan saja. Kalau enggak juga ini bisa salah satunya bisa cuman rencana perumusan visi dan misi ya. Kemudian yang tiga, memberikan motivasi. Ini bisa berupa SOP SDM atau laporan hasil evaluasi SDM. Nah, ini dokumen-dokumen ini saya sudah sertakan di chatroom juga, bisa di-download ya. Kemudian yang keempat, misalkan ada pengendalian internal. Ini ada bisa laporan keuangan atau laporan pengawasan internal, bisa salah satunya aja ya. Terus melakukan kontrak pinjaman atau pembiayaan. Nah, ini salah satu contoh akad saja Pak ya. Perjanjian akad kredit. Kemudian menilai tingkat kesehatan. Kalau sudah ada yang melakukan penilaian kesehatan dari dinas, bisa disertakan juga ya hasilnya. Kemudian ada menganalisa program kerja dan rencana anggaran pendapatan. Nanti ini RAT ininya ya, laporan RAT. Dokumennya. Kemudian ada mengamankan aset dan infrastruktur. Itu bisa berupa laporan aset atau juga dokumen arsip atau daftar aset dan infrastruktur ya. Kemudian ada melakukan kemitraan. Nah, ini bisa berbentuk kontrak kerja kerjasama atau juga dokumen foto pas pelaksanaan kerjasama. Misalkan Bapak Ibu bekerja sama di bidang ini digitalisasi keuangan, misalkan yang menggunakan IBS atau e-banking itu ya, itu bisa disertakan pas pada fotonya ya, pas saat kerjasama. Terus melakukan negosiasi, sama ini juga dokumen kerjasama kemitraan, atau pas saat dokumentasi pelaksanaan kerjasama. Kemudian menyajikan presentasi, nah ini bisa dengan foto saat presentasi, misalkan ke sosialisasi ke anggota, atau sosialisasi ke karyawan ya. Itu bisa dokumen fotonya disertakan. Nah, ini ada template portofolio contohnya ya. Bisa diklik di kursus yang tadi. Terus klik aja linknya. Nanti Bapak Ibu bisa download dulu, misalkan nomor 1 SOP SOM. Contohnya kalau yang belum punya ya.
Kemudian ada nomor 2, contoh Renstra, bisa diklik, klik 2 kali, dan bisa juga di-download ya. Di-download dulu, baru diedit-edit. Mungkin itu saja panduannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait cara mengakses kursus ini, Pak Ibu? Silakan. Maka silakan yang ingin bertanya atau mencoba, jadi nanti supaya lebih cepat prosesnya. Atau Ibu Popon mau cobain, Bu? Iya, saya mau nanyakan dulu, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi. yang tadi portofolio, itu harus sesuai dengan koperasi yang dipimpinnya atau boleh mengarang dulu atau seperti apa gitu. Kebetulan kalau saya di akademisi gitu. Yang Oh ya, portofolio. itu saja ya, Pan. Ya, khusus untuk Bu Popon selaku akademisi, saya sudah tanya ke pihak LSP-nya, pihak LSP ya. Jadi nanti untuk pendalaman bukti portfolionya, karena Bu Popon ini pengajar dosen di Unisba, jadi nanti untuk pendalaman materi yang butuh portofolio harus menyiapkan tulisan terkait unit kompetensi yang 11 itu tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Irfan. Jadi topik-topiknya misalnya terkait dengan manajemen, pengendalian internal, aset dan seterusnya gitu, atau misalnya memberikan motivasi itu seperti apa, nanti mungkin bisa dibuatkan tulisan-tulisan yang menjadi pendukung, ya, menjadi pendukung untuk bukti kompetensi itu. Paling nggak kan ketika kita sudah punya pengetahuan, paling nggak itu diperdalam dulu. Nanti ketika kita sudah buat tulisan itu kita baca, insya Allah ketika pendalaman materi oleh asesor, maka para ibu Popon misalnya dalam hal ini itu bisa memahami bahwa ini sebenarnya arahnya ke sini gitu. Jadi secara teori sudah tahu karena ada landasan tulisan-tulisan yang sudah dibuat itu tadi gitu. Kira-kira seperti itu ya Bu Popon ya. Iya, Bapak. Jadi dalam seminggu ini harus buat 11 tulisan ya. Gampang lah, sekarang udah zaman artificial intelligence ya, zaman AI. Tinggal dirapikan aja nantinya. Kang Hedi, ada yang mau ditanyakan Kang Hedi atau Kang Rojak? Kang Andi, silakan. Cukup Pak, jelas. Jelas ya, bisa diakses ya. Kang Rojak, Ciamis, jelas? Cukup jelas. Cukup jelas, alhamdulillah. Kang Andi Yusuf, Jelas, alhamdulillah. Udah dicoba, Pak? maka kalau misal lagi ikut Zoom ini pakai laptop, bisa dicoba nanti, bisa dipandu sama Kang Irfan, kalau ada masalah langsung bisa diselesaikan. Coba masuk, Pak, diakses ke imanitraining.com-nya, Pak. Tuh, Ibu, silakan. Maka nanti dijadiin ini, jadiin host supaya bisa Bisa nge-share. share screen langsung biar saya pandu. Gitu. Nah, Bu Popon udah Iya, masuk Pak. ya? Terus tadi itu Terus masuk ke akun saya, Bu. Sebelah kanan atas. Ke kursus saya. Ke akun saya, kursus saya. Nah, klik Ini start learning. apa? Ini ya. Coba diklik salah satu videonya, Bu. Muncul suaranya. Saya rasakan yang aplikasi ya.
Udah keluar Bu ya suaranya. Nanti semuanya ya Pak ya. Jadi ini buat materi dia ya. Ini template. Oh, template di Google Drive ya Pak. Oke, udah bisa Bu ya. Nanti bisa japri saya kalau ada kendala di tengah jalan saat pembelajaran. Ya, siap Bapak. Mungkin Pak Andi mau mencoba Pak? Atau sudah? Sudah bisa masuk? Pakai handphone saya, nggak ada laptop. Oh, pakai handphone ya. Iya. Pakai handphone juga sama Pak, gitu caranya. Oh iya, nanti coba saya tes nanti pas dibuka, kalau pas lagi buka laptop ya. Boleh, boleh. Kalau Pak Hedi udah coba di order Pak, itu kursus sertifikasi manajernya? Kayaknya sama yang kemarin-kemarin Pak ya, yang order yang pelatihannya kemarin ya. Ah ya, Ya, nanti bisa udah. pinjam yang lain ya. Sudah pelajari ya. Siap. Siap, baik, baik. Mungkin cukup ada pertanyaan lain terkait sertifikasi di luar cara mengakses. Sementara cukup Pak. Cukup ya. Jadi Bu Popon kudu ngegas nih supaya bisa tercapai target 11 materi. Langsung di-download saja, lalu mungkin disiapkan tulisan-tulisannya. Kalau yang lain, Kang Hedi, Kang Roger, dan Kang Andi Yusuf, mohon segera bisa sambil di sela-sela waktu kerjanya, mohon bisa dipelajari materi-materinya sehingga nanti pada saat pelatihan review materi pada tanggal 21 kita bisa lebih banyak diskusi ya untuk pendalaman materi, kira-kira seperti itu. Oh iya Pak, portofolionya nanti berupa hard copy ya Pak, Bapak Ibu. Oh, Jadi sudah di print modalnya atau artikel sudah di print gitu ya? Iya betul. Dokumen-dokumennya dalam hard copy ya, cukup jelas ya. Sama Jelas. nanti persyaratannya mungkin di share ya Pak Lepi ya. Iya, nanti segera di-share persyaratan. Jadi di sela-sela kerja nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk di bawah hari Kamis depan ya. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti Kang Rojak, monitor Kang Rojak. Kang Rojak. Ya, siap. Kalau yang satu lagi posisinya nggak terlalu jauh kan, atau bisa dihubungi ya sama Kang Rojak nanti? Kendalanya sinyal, kebetulan jauh, ada sedikit di pelosok, jadi sinyalnya agak jelek. Oh, sinyal ya. Tapi Ya. masih bisa nonton YouTube nggak? Ya. Masih bisa nonton YouTube karena nanti rekaman ini akan kita taruh di YouTube ya, bukan ini. Bisa. Bisa ya, oke, nanti bisa dia juga mendengar juga rekaman pertemuan kita sekarang ini. Oke, kalau nggak ada silakan tuh Pak Irwan. Baik, mungkin cukup ya pembukaan ini, kita tutup dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya. Kamis depan. Assalamualaikum.